Halo Sobat Sosial, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat, dan berbahagia. Kembali lagi bersama gue Zakir Ikram. Ya, jadi di sini kita nongkrong, di sini kita sharing, jadi santai-santai aja. Jadi kalau lu ada keresahan, lu ada ya pikiran atau apapun, silakan diutarakan. Lu ada pendapat juga silakan. Jadi ya nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan kan, silakan diutarakan. Dan selamat menyaksikan. Banyak yang beranggapan bahwa negara kita diambang kegagalan atau tergolong failed state. Karena terlihat dari berbagai sektor, pemerintah gagal mengelola negara ini. Jadi udah banyak permasalahan dan pemerintah tidak sigap dan banyak akhirnya masalah-masalah lain bermunculan. Salah satunya penegakan hukum. Persoalan hukum ini udah menjadi akar permasalahan yang betul-betul serius dan ini udah menjadi snowball bagi permasalahan negara ini. Ya karena makanya timbul banyak kasus-kasus seperti korupsi, tambang ilegal, ya kan, terus mafia, terus maklar, ya pokoknya orang-orang yang bisa memegang kendali hukum. Ya, sudah bisa kita saksikan sekarang ini sudah banyak orang-orang seperti itu. Belum lagi orang-orang yang berpotensi melihat bahwa dia korupsi segini hanya dihukum segini. Ya jadi akhirnya banyak bermunculan reinkarnasi orang-orang yang seperti mereka ini. Karena lemahnya penegakan hukum sehingga berdampak terhadap keberlangsungan hidup negara kita, ke kehidupan masyarakat kita. Jadi ya makanya wajar kalau trust masyarakat terhadap pemerintah itu terus menurun. Ya makanya timbul keresahan, krisis, ya kan, masyarakat menyuarakan apa, terus timbul demo di sosial media juga, banyaklah keresahan-keresahan kita. Dan akhirnya keresahan ini betul-betul menjadi ya tidak bisa dikontrol sama pemerintah gitu kan. Ya kita bisa lihatlah secara realita gitu. Jadi kita nggak perlu pakai data untuk melihat kasus ini. Karena data ini udah pasti dipegang sama orang-orang yang tadi. Nah jadi ya kita lihat secara realita aja. Terus ya pemerintah kita ini berhasil untuk mengelola isu ini. Pemerintah berhasil untuk mengelabui masyarakat. Pemerintah kita hanya fokus pembangunan, hanya fokus gimana caranya mengelabui isu ini dari masyarakat. Ya makanya terus-terusan aja dikasih kasus gitu kan. Akhirnya masyarakat nih bingung nih mau fokus ke kasus yang mana. Karena terus-terusan banyak banget pengalian isu ya kan. Nah di situ pemerintah berhasil untuk mengelabui, tapi berhasil untuk menyelesaikan permasalahannya atau solusinya, kalian jawab sendiri. Makanya banyak sekali keresahan-keresahan yang terjadi di masyarakat kan sekarang. Di alam ya krisis iklim, dari tambang, dari laut, belum lagi dari ya sektor pertanian kita yang terus-terusan diikut campurin sama urusan politik kalian. Ya belum lagi terus ketidakpastian hukum itu membuat hukum menjadi pandang bulu. Ya jadi ibaratkan lu punya kuasa, hukum punya lu, hukum di tangan lu. Terus ya lu punya duit, hukum juga di tangan lu. Dampaknya kita sebagai masyarakat secara nggak langsung, bahkan sekarang masyarakat mulai kelelahan dan masyarakat mulai teriak-teriak kelaparan, capean, karena ya dia terus-terusan dijadikan kerbau sawah. Tim kampanye nasional, sebuah pasangan capres-cawapres yang berseberangan dengan penguasa pada tanggal 14 November 2023. Timing atau waktu Dan hukum betul-betul melindungi penguasa itu benar. Ya, kita bisa lihat kasus, salah satunya kasusnya Tom Lembong. Ya, Tom Lembong ini memang orang dulu dia berada di daerah kekuasaan, tapi dia memblot. Nah, jadi dia sekarang terbilang musuh bagi para penguasa.
penguasa, Saya bergabung ke karena oposisi, dia nih punya maka kartu saya asnya terancam nih. dipidana. Kalau dia sampai berisik, ini pasti banyak orang yang akan terlibat. Nah, makanya dia ini dibungkam, disekep, ya kan, apapun caranya supaya orang ini jerak. Nah, gitu ya. Kalau misalkan kalian ikutin kasusnya, itu betul-betul kasusnya nggak masuk akal, dan memang ya terlihat bahwa memang hukum ini untuk membungkam. Dan sebetulnya ya kalau lihat dari simbol hukum gitu kan, simbol hukum kan ada di antara dua beban gitu kan. Di sini ini dua beban, dan di sini tuh hukum, di sini masyarakat, di sini pemerintah. Jadi ya dia nih sebagai penengah nih di antara kedua ini, di antara dua yang berseberangan. Nah, ini hukum kalau misalkan dia sampai berat ke sebelah atau ke salah satunya, pasti salah satunya juga ada yang dirugikan. Nah, disitulah peran hukum. Jadi ya penegakan hukum ini betul-betul harus dikuatkan nih, ya, sama orang-orang yang punya wewenang gitu. Jadi jangan sampai nih hukum miring sebelah gitu, jangan sampai yang salah satunya dirugikan karena ketidakadilan, ketidakpastian, ya hukum pandang bulu itu ya, jadi hak orang jadi terganggu gitu. Makanya upaya pemerintah nih untuk menegakkan hukum ini betul-betul harus ketat. Monitornya siapa yang menjadi penegak hukumnya itu kalau bisa di iniin senetral mungkin, dikuatin nih gimana caranya dia betul-betul netral, karena hukum itu sangat penting bagi kehidupan kita ya. Karena dengan adanya hukum, manusia itu akan lebih hati-hati dalam bertindak, dalam bersikap. Jadi supaya dia tidak bisa seenaknya nih di dunia ini. Semua pasti ada porsinya, semua pasti ada batasnya. Karena nanti hukum tuh yang akan mengatur keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Di mana manusia itu berada, di situ hukum yang berlaku. Dengan adanya hukum, kehidupan manusia itu bisa lebih terkendali gitu. Jadi karena sejatinya nih manusia ya dia hidup nih harus betul-betul dibatasi. Karena jika tidak dibatasi, manusia itu ya lebih mengerikan dibanding makhluk buas. Jadi sebuas-buasnya makhluk yaitu manusia. Karena ya lebih mengerikan gitu. Manusia itu lebih lebih destruktif, sangat luar biasa. Jadi ya manusia ini harus betul-betul dikendalikan, dibatasin gitu. Karena ya dia nggak bisa lah hidup seenaknya. Mungkin kalau kalian pernah lihat nih orang yang punya wewenang, orang-orang yang derajat sosialnya tinggi, terus dia hidup seenaknya, dia bisa mengendalikan apapun dengan uang, terus ya pokoknya berasa nih gue bisa melakukan apapun dengan apa yang gue punya. Nah itu imbasnya kan pasti ke lingkungan sekitarnya ya kan, mau itu skala kecil, skala besar, ya tetap pasti ada yang dirugikan dengan orang-orang seperti ini. Nah itu yang gue maksud, manusia tuh benar-benar buas. Begitu juga hukum di sebuah negara. Hukum ini sebagai jembatan yang tadi gue bilang, karena ya hukum ini jembatan antara masyarakat dan pemerintah, jembatan antara si miskin dan si kaya, karyawan dan perusahaan gitu kan. Dia jadi penjembatan. Jadi hukum itu nggak bisa miring sebelah, jadi dia betul-betul harus dikokohkan nih bagian tengahnya nih, penegakan hukumnya ini. Jadi ya betul-betul harus dikuatkan gitu ya. Jadi hukum nih yang akan menentukan porsi-porsi masing-masing mereka nih. Hukum yang nyendokin lo makan nasi, lo ngasih lauk, nah itu hukum yang akan yang akan memberikan porsi ke kalian. Ya ibaratkan mah hukum nih yang punya kuasa lah atas hak-hak lu nih, yang untuk menentukan nih supaya lu nih nggak ngambil lauk temen lu, supaya lauk lu juga nggak diambil sama orang lain gitu. Jadi ya semua kebagi rata sesuai kapasitasnya. Tapi sekarang ini kita melihat bahwa hukum itu kehilangan wibawa dan kegagahannya. Ya jadi hukum ini perannya tuh udah memudar gitu. Jadi hukum tuh betul-betul dibully. Dibully karena apa?
karena ya harga dirinya mereka nih udah betul-betul dilecehkan gitu. Makanya respon masyarakat tuh terhadap negara kita nih kacau banget, karena ini semua dari gambaran dari respon masyarakat dari penegakan hukum itu ya. Jadi masyarakat tuh udah kecewa lah. Jadi kayak misalkan hukum tuh udah nggak bertindak, ya masyarakat yang akan turun tangan, masyarakat yang akan bertindak secara langsung. Ketika hukumnya betul-betul ditegakkan, penegakan hukumnya betul-betul jelas, ya kan, keadaan masyarakatnya juga pasti akan jelas, karena hukum ini dibuat untuk menertibkan, untuk menata masyarakatnya tuh seperti apa. Itu hukum betul-betul berperan. Makanya ya kita gampang aja kalau mau lihat negara itu kualitasnya gimana. Negara itu punya kualitas, kita lihat aja penegakan hukumnya. Kalau penegakan hukumnya bagus, pasti kehidupan masyarakatnya, kualitas masyarakatnya itu pasti bagus. Hukum terkadang tuh memang terkesan kejam, tapi ya dia untuk menjunjung tinggi keadilan tujuannya. Ya pasti butuh pengorbanan untuk menciptakan keadilan bagi ya seluruh masyarakat lah, karena hukum ini menopang berat masyarakat banyak gitu, masyarakat luas. Jadi ya betul-betul memang terkadang walaupun kejam, tapi dia untuk menjunjung tinggi keberlangsungan dan kualitas masyarakat itu sendiri. Ketika hukum berhasil menjunjung tinggi keadilan, pasti semua orang juga akan merasakan dampaknya. Tapi ketika hukum tidak menjunjung tinggi keadilan, pasti banyak orang yang akan menderita. Ya seperti kita lihat dan kita rasakan sekarang bagaimana. Oke, sekian konten gua kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik, saran, silakan diutarakan, jangan malu-malu. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.